Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal asatidzah hafizakumullah. Setelah kemarin kita membahas tentang yang sorof dulu ya, yaitu urutan nyanyian dari sulasi mujarrad fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Maka kita sudah mengetahui bahwasanya fa'ala yaf'alu, fa'ala fi'il madhi, yaf'alu fi'il mudhari'. Ya, kita konsentrasi ya. Saya tanya fa'ala apa, antum jawab dia sebagai apa. Fa'ala yaf'alu fa'lan, masdar apa artinya? Yes, madhi artinya apa? Lah iya, kata kerja lampau ya. Mudhari' sekarang dan yang akan datang. Fa'lun atau di sini fa'lan ya, biar ada lagunya. Fa'ala yaf'alu fa'lan jadi maf'ul bih dari sini. Nah, ini menjadi masdar. Masdar apa berarti? Kata dasar ya, kata dasar. Tolong dicatat kalau masih lupa. Kata dasar. Kalau nggak lupa nggak usah catat, nggak apa-apa. Kata dasar. Kemudian yang utama itu fi'il dalam yang rojih menurut Basriun. Yang utama itu fi'il ini madhi mudhari' atau masdar yang nanti darinya dipecah. Jadi yang utama sebelum dipecah jadi ini dan itu masdar utama, telur dulu atau ayam dulu. Jadi yang lahir itu ayam dulu atau telur dulu. Masdar dulu atau fi'il dulu, kira-kira mana? Dulu udah saya terangin. Jadi fi'il itu sumber atau masdar itu sebagai sumber? Mana? Mana duluan, Pak Rahmat? Masdar duluan. Oke, terus ya? Ya. Jadi masdar itu adalah utama menurut mazhab Basriun. Kalau Kufiyun fi'il yang utama. Tapi Basri lebih kuat. Gitu ya. Biasanya kalau pakai isem itu kuat banget maknanya. Jadi kalau ingin mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan ini tuh kuat banget maknanya, itu pakai isem. Biasanya begitu. Dalam Al-Qur'an pun begitu. Nanti kita buktikan ya. Imam Ibnu Malik juga mengatakan wa kaunuhu aslan liha zainin tukhib. Begitu ya. Imam Ibnu Malik mengatakan wa kaunuhu aslan liha zainin tukhib. Wa kaunuhu aslan. Kata Imam Malik Ibnu Malik bahwasanya kaunuhu aslan. Jadi ism itu adalah asli, asal, sumber utama, bukan fi'il. Itu berdasarkan di kitab Alfiyah dia. Wa kaunuhu aslan lihadzainin tukhib. Ya, semoga Allah permudah kita semua ya untuk memahami dan menghafal Alfiyah 1000 bait nahwu shorof. Jazari we murojaah kadang lupa ya, cuma 107. Ini 1000. Tapi insya Allah akan ingat terus kalau sesuai tema. Maka masdar menjadi yang utama. Kita buktikan yang kekuatannya itu dipakai kadang. Kadang kekuatannya dipakai dalam Al-Quran. Isem yang utama itu kan kuat maknanya. Nah, itu dipakai. Ini ya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Hasyr ayat 2. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim wa kita lihat, kita mulai ini pakai apa ini? Cara jawab bersama-sama. Fi'il apa? Madhi, ya. Barakallahu fiik. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Kita sampai sini dulu aja. Nah, mani'atuhum ini pakai madzanantum fi ayyakhruju. Semuanya ada ism enggak di sini? Madzanantum ayyakhruju. Tidak ada ya. Di sini pakainya fi'il madhi mudhari'. Berarti menurut Basriun ini pecahan ya. Pecahan dari dhon sama khuruj gitu. Pecahan. Lebih kuat asal atau cabang biasanya? Asal ya, asal itu lebih kuat. Maka madzanantum ayakhruju artinya apa? Mereka, kenapa Pak artinya madzanantum ayakhruju? Ini berbicara tentang sahabat dan Nabi Muhammad SAW yang bingung kesusahan untuk mengusir, mengalahkan Yahudi. Ya. Ka'ab bin Al-Ashraf itu kesusahan untuk mengusir mereka di benteng, dari bentengnya itu ya. Yang dulu udah kita kasih tahu ya bentengnya. Ini. Nah, bentengnya ini nih. Bentengnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini yang dimaksud di ayat tadi ya. Surah Al-Hasyr. Sekarang tersisa puing-puingnya ini. Ketebalannya segini. Sehingga dari bahasanya saja ya, yang bisa ngusir Yahudi di sini siapa? Huwa, yaitu siapa? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Beliau, dialah yang mengusir orang kafir, yaitu orang Yahudi dari benteng mereka. Di pengusiran yang pertama, siapa dia? Iya, di sini yang paling terakhir disebut mana? Al-Azizul Hakim wa huwa lillah. Oh, berarti Allah. Jadi tahu huwa di mana itu yang disebutkan terakhir mana? Al-Azizul Hakim berarti Allah. Lah terus orang Islam gimana pikirannya? Ma dzanantum ayyakhruju. Kalian semua itu apa? Ma dzanantum. Enggak menyangka. Enggak yakin. Dzanna bermakna yakin di sini. Enggak yakin. Kalian umat Islam tidak yakin bisa mengeluarkan orang Yahudi, bisa bikin Yahudi keluar. Lihat pakai apa? Fi'il madhi dan mudhari'. Sementara antum lihat dhannu, oke, masih pakai fi'il biasa berarti. Sementara Yahudi, kalau ini umat Islam nih, ma dzanantum ayyakhruj, ini umat Islam tuh pesimis bisa ngelain Yahudi. Sampai sekarang gitu ya. Sementara mereka dhannu, mereka meyakini ya, annahum mani'atuhum. Lah kalau kita pakai ayakhruju, mereka pakainya ism. Nah, mereka pakainya ism. Ism itu aslun daripada fi'il. Maka mani'atuhum ism menurut Basriun lebih kuat. Ini menunjukkan mereka sangat pede untuk mengalahkan umat Islam. Wa dhannu, dan mereka meyakini kalau mereka itu mani'atuhum bisa menghalau dari dengan apa? Nah, ini pakai ism nih. Menghalau husunuhum, menghalau dengan cara make benteng mereka. Ini tadi ya, benteng mereka minallah, dari makar Allah. Jadi mereka sangat yakin dan kuat, pede banget
untuk menghalau makar Allah. Ngeri ya Yahudi. Nah ini pakainya isem. Nah itu maksudnya ya. Ini bukan saya yang bilang, tapi para ulama tafsir. Di sini pakai ayah ruju lemah, umat Islam mentalnya lemah. Nah ini ya yang menunjukkan bahwasanya isem itu aslun, salah satu dalilnya. Kemudian fa'lan masdar ya. Dah ini aslun. Terus wa maf'alan apa ini? Sama masdar tapi mimi ditambahi mim ya. Dari fa'alat terus dikasih fathah maf, fa-nya jadi sukun. Fa huwa fa'ilun apa ini? Fa'il apa? Bukan hanya pelaku tapi penamaan untuk pelaku. Jadi bahasanya itu pemain kayak gitu. Pelaku itu kan bisa saja Ahmad, ya kan? Ahmad makan. Siapa pelakunya? Ahmad. Tapi kalau ini nama sebuah perlakuan, yaitu pemakan. Pemakan kan? Ismul fa'il itu pemakan. Bukan Ahmad. Ahmad itu fa'il. Tapi kalau isemnya adalah pemakan. Penolong berarti nasir. Jadi itu pe-nya ya. Penolong, apa? Bisa jadi dia menjadi maf'ul. Ya. Ismul fa'il bisa jadi maf'ul. Ismul fa'il bisa jadi maf'ul dan duriba nasirun. Penolong itu dipukul orang, bisa enggak? Loh, ismul fa'il itu adalah sebuah isem yang menunjukkan pelaku terhadap pertolongan. Dia berarti bisa menjadi korban. Penolong itu tenggelam, ya kan? Bisa. Tapi kalau pelaku dari penenggelam itu adalah tentu malaikat, umpamanya begitu, malaikat yang ngurusi sungai. Dia adalah pelakunya. Tapi atau orang lain ya yang menenggelamkan. Tapi korbannya bisa jadi adalah ismul fa'il. Jadi ya dia sekedar isem. Ya, isem yang melakukan suatu perbuatan tapi bisa menjadi korban dari perbuatan lain. Kemudian wadzaka maf'ulun, berarti ini adalah apa namanya? Ya, bareng-bareng. Ismul maf'ul. Ya, uf'ul apa? Fi'il amr la taf'ul nahi. Maf'alun ya, yang maf'al menunjukkan zaman, menunjukkan tempat. Mif'alun adalah ismul alat untuk melakukan sesuatu ini tadi. Nah, selesai ini kita akan membahas apa itu fi'il sahih. Ya. Sekarang pembahasannya di situ, dicatat aja. Di sebelah kanan halaman 2 itu jangan buka sorof. Di sebelah kanan itu ada sahih. Ya. Ada mudha'af, ya kan? Ada ajwaf wawi, ada naqis wawi, ada mahmuz. Nah, kita akan mempelajari itu di hari ini sorofnya. Kalau sahih apa? Ustadz Hamad mungkin bisa membantu. Jadi ada fi'il terbagi jadi 2 ya. Ada sahih. Lawannya apa Ustadz Hamad? Ya, mu'tal.
Kemudian berarti sahih itu artinya apa? Kata kerja yang sahih itu adalah kata kerja yang tidak ada huruf illah. Jadi kata kerja yang umpamanya tidak ada huruf illah. Sebuah kata kerja yang tidak ada huruf illahnya itu arti sahih. Ma laisa fihi harful illah. Ya. Definisi sahih adalah ma laisa fihi harful illah. Kalau mu'tal itu dari kata illah. Illah artinya apa? Penyakit, terus apa lagi? Cacat, terus apa lagi? Lemah. Ya, sakit, cacat, lemah, ya itulah artinya semuanya. Mu'tal. Huruf yang sakit, yang lemah, huruf yang lemah lah ya. Itu huruf apa saja? Ya, betul sekali. Berarti ada alif, waw, dan ya. Berarti fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada huruf illahnya, baik dua atau salah satu. Ya. Berarti mu'tal definisi adalah makana fihi harful illah. Makana fihi harful illah. Kalau sahih malam yakun fihi harful illah, kalau mu'tal makana fihi harful illah. Sahih contohnya nasoro, kalau mu'tal contohnya adalah umpamanya apa? Ba'a, ya, ba'a, menjual, ba'a. Huruf ilahnya di mana ini? Di depan, tengah atau akhir? Tengah. Nah, kita akan membahas dua hal ini. Fungsinya apa? Nanti beda-beda masdarnya. Nih, kalau nasoro, nasron. Kalau sona, saunan. Harus tahu mudhari'nya. Ba'a masdarnya apa? Bau'an apa bay'an? Pilihannya loro. Bay'an, ya. Wa ahallallahu al-bay'a, ya kan? Wa harrama riba. Jadi kita langsung nih contohnya dari Quran. Ya kayak gitu. Dulu saya itu sebenarnya pengen kuliah di Fakultas Syariah. Gara-gara syekh saya kalau nerangin nahwu banyak pakai Quran kayak tadi tuh. Sini Quran, ini Quran. Saya langsung begini, aduh, udah ngapalin Quran sekalian aja lah. Maksimalin di nahwu yang bisa menguatkan Quran kita. Akhirnya saya nggak jadi ke Fakultas Syariah. Udahlah, di sini aja nyaman. Gitu. Ternyata kita masih, kalau dulu belajar nahwu hamzalah tasrifiyah kan gini doang, nggak ada kaitannya sama Quran dulu. Nah, kita sekarang langsung kita kaitkan. Ba'a yabi'u bay'an. Jadi Al-Quran menjadi salah satu sumber dalil ya. Ini salah satu sumber dalil. Nah ini dia ma'rifatul masdaril haqiqi lah. Jadi salah satu syarat untuk bisa mengetahui bahasa itu sumbernya dari mana, ya salah satunya ini. Yang pertama apa? Al-Qur'anul Karim. Kayak tadi ya, ayat BU di mana? Cari di Quran. Kalau nggak ada cari di hadis Nabawi. Kalau nggak ada baru syair Arab jahili. Gitu ya. Asy-syairul Arabiyyul Jahili al-Qadim. Nah, di sini. Jadi ini adalah manhaj yang sahih untuk mengetahui bahasa fusha. Jadi manhaj mengetahui yang benar, metode yang benar mengetahui bahasa ini fusha apa enggak sih, supaya kita terhindar dari
celotehan orang-orang liberal, orientalis. Mereka diketak sama kita dengan ini. Ya, kamu sudah tahu ini belum? Masdar hakiki belum? 1, 2, 3. Gitu ya. Terus kamu sudah tahu siyaqu kalamil Arab dak? Model gaya bahasa orang Arab dak? Ya. Seperti kita bilang apa umpamanya? Bahasa-bahasa kiasan lah ya. Terus yang terakhir, kamu tahu kaidah bahasa Arab nahwu sorof tidak? Gitu ya. Tahu kaidah bahasa Arab nahwu sorof tidak? Jadi ada ini 1, 2, 3. 3 ini cabangnya, yang nomor 1 ada 1, 2, 3. Udah, antum tanyain ini, kalau dia tidak bisa jawab dan tidak mudengan masalah ini, berarti dia tidak boleh nafsirin sembarangan. Maka kita tadi salah satunya adalah menggunakan Al-Quranul Karim. Ya, jelas ya, sahih adalah yang semua hurufnya sahih. Kita buktikan kalau mu'tal itu lemah ya, kita buktikan. Contohnya ketika ada huruf ini, umpamanya gini ya, man, terus alladzi, terus di satu sisi kita pakai yad'u al ustadz. Sukun ketemu sukun kan tidak boleh ya. Kalau harfnya sahih, dia diapain? Di kasrohkan, jadi manil ladzi. Kalau harful illah yad'u, boleh enggak yad'uwil ustadz? Nah itu bukti lemahnya harful illah. Terus kita apain nih waw? Kalau kita sambung, kita hapus, nggak kita baca. Nah itulah kekurangan harful illah. Sudah paham ya? Wa yad'ul ustadz, yad'ul ustadz. Sehingga wawu harus hilang ternyata, menjadi huruf ain. Huruf harokat dhamma dalil kalau ada huruf wawu di belakangnya. Yad'ul ustadz, di Quran kan ada ya yang begini, wa yad'ul insanu dan lain sebagainya. Ada yang hilang wawunya, ada yang masih ada. Nah itu harful ilah itu bisa dikiak-kiukan itu buktinya begitu. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas, berarti kalau fiilnya tidak ada harful ilah disebut apa? Sahih. Seperti apa di sini contohnya? Al-babul awal, nasara, babul tsani, doroba, gitu ya, ada jelas ya. Nah, sekarang yang mudha'af. Mudha'af itu apa? Mudha'af itu adalah jika hurufnya bertasdid, itu disebut mudha'af. Tentu pasti adalah kalau tsulats ya huruf kedua diidghamkan ke huruf ketiga, jadinya bertasdid. Jadi antum tulis saja mudha'af, artinya adalah jika sebuah fiil huruf keduanya bertasdid, atau jika sebuah fiil bertasdid, gitu aja, mau huruf ketiga atau kedua biar ini. Jika sebuah fiil bertasdid, tentu nggak mungkin tasdid kok di awal, nggak mungkin ya, pasti yang kedua atau ketiga. Kalau tsulats kedua biasanya. Contohnya apa di sini? Madda yamuddu. Aslinya apa? Aslinya begini, dia tidak mu'tal ya, dia sahih tapi mudha'af. Contoh
aslinya gini, madada, gitu ya. Madada yam dudu, antum harus paham ini, yam du aslinya begitu. Terus karena dal ini satu mutamathilan, jadi diidgham. Ini mutamathilan yang sohir atau yang kabir ini, yang mutlak ya. Madada berharokat semuanya mutlak ya. Nah dalam hal ini tetap, ini bukan riwayat Hafiz soalnya, ini umum, bahasa Arab umum ya, maka menjadi apa? Madada jadi madda. Yang dudu jadi harokatnya di huruf dal dipindah ke mim mu, jadi ya mu, terus sukunnya dipindah ke belakang jadi ya muddu, akhirnya jadi ya muddu. Nah dapat harokat mu-nya dari mana? Ya yang dudu kan du berarti ini. Kalau farro ya firru Ustaz, bukan ya furru. Farro ya firru, faroro ya riru, berarti fa'ala ya fa'ilu. Kalau ini berarti fa'ala ya ulu, berarti ini nasoro yang suruh ya. Nah, makanya sama kan, paham ya? Jadi caranya kalau sorof itu dipecah dulu, jangan lihat tasdidnya, nanti tidak tertipu kita. Madda yang mudu bab awal, oh berarti madada yang mududu, gitu aja. Jelas ya? Semua yang bertasdid begitu. Madda, makanya dicek dulu di kamus, itu madda yang mudu oh yang middu, yang mudu oh yang mududu. Ya firru berarti yafriru, yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, berarti fathu kasrin. Babut tsani berarti ya, farra yafiru, fafirru ilallah, ya kan. Kemudian kita sekarang melakukan yang mudha'af ya, nomor 3. Sudah jelas ya, mudha'af itu artinya fiil yang ada tasdidnya. Asalnya sebenarnya sama dengan nasoro ya, madada yang dudu, jadi madda yang mudu. Mari kita lakukan. Madda yang mudu artinya apa? Bahasa Jawa nih modot, memanjang ya, memanjang, madda memanjangkan ya, ini memanjangkan, jadi ini butuh maf'ul, jadi ini muta'addi ya. Madda ya muddu maddan, nah, jadi gitu. Kalau kita rubah jadi ini ya, masdar seperti nasoro yang suruh, madada yam dudu kayak tadi ya, coba yam dudu, terus berarti apa? Nasron berarti maddan, ya kan? Maddan. Apalagi ini apa namanya, sohir, idgham sohir ya berarti ya. Oh, bener ya istilahnya. Nah karena begini berarti kan jelas idgham ya, maddan ya, lihat maddan, karena dal sukun ketemu dal berharokat jadinya maddan. Nah di sini sama ya. Kalau antum bertanya loh kok ini gini ya, karena ditulis dulu dipecah dulu. Yo madda ya muddu maddan wa mamaddan, aslinya mamdadan jadi mamaddan gitu ya. Fahuwa maddun, sudah beda lagi nanti ya. Jadi bukan madidun tapi madun, karena aslinya madidun ya, madidun, karena dalnya adalah sama ya, berharokat keduanya, maka dalam ilmu bahasa Arab ini dia idgham ya, jadilah apa? Madun. Sama kan sebenarnya madidun, karena intinya gara-gara dalnya tasdid loh.
Jadi seperti ini. Wadzaka mamdudun. Nah ini ada yang bilang umdud, wamdud. Ada Kufiyun kalau nggak salah. Kalau Basriun mudda. Jadi ada ikhtilaf. Silakan. Wamdud kalau ada huruf waw sebelumnya biasanya pakai wamdud. Tapi kalau nggak ada, dia dari awal mudda. Di Al-Quran adanya apa? La tamuddanna ainaika, ya. La tamudda itu ada. Mudda la tamudda, mamadun mimadun, gitu ya. Alat untuk memanjangkan. Sekarang kita nyanyi bersama-sama yuk. Yang madda yang mudu ya, santai saja. 1, 2, 3. Madda ya muddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamadun mimadun. Nah, dihafalin aja gitu ya. Mudda ya akhi, mudda. Wamdud. Ada enggak ya wamdud di Quran? Enggak ada ya kayaknya. Wamdud. Coba kita cek. Umdud. Adanya usdud ya. Usdud ya. Kalau umdud ya tidak ada ya. Kalau usdud bihi azri ada. Coba kita cek di Toha 31. Ini apa sih? Usdud pakai shin ya, makanya tadi nggak keluar. Syadda ya, syuddu menguatkan. Usdud ya kan di sini. Nah di Quran ternyata bukan syudda, sebenarnya syudda ini. Berarti versi yang lain. Kufi berarti. Usdud bihi azri. Akhishdud. Ya. Gitu. Antum silakan pilih umdud atau mudda. Kayak is'al sama sal ya. Was'al kalau pakai waw, kalau nggak pakai di awal sal. Kalau di sini kan kalau nyambung soalnya Haruna akhishdud disambung dari depannya kan jadi begitu ya. Nggak di awal banget tuh fiilnya soalnya. Ya alhamdulillah itu tadi ya mudha'af. Sekali lagi kita nyanyikan madda ya muddu, memanjangkan ya. Yuk 1, 2, 3. Madda ya muddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamadun mimadun. Jadi madda adalah lampau, yang muddu sekarang akan datang. Orang memanjangkan maddan sebuah perpanjangan, kepanjangan. Wa mamaddan ya sama dengan maddan. Fahuwa maddun orang yang memanjangkan ya. Dia si maddun. Mamdudun dia termodotkan, dipanjangin ya. Mudda ayo dipanjangin, panjangin. La tamudda jangan kau panjangin. Mamadun ya tempat untuk memanjangkan dan waktu pemanjangan. Waktu pemanjangannya jam sekian. Al mamaddu fi sa'ati tsaniyah. Jadi kan gampang ngomongnya dengan sorof itu. Mimaddun ada alat untuk marai modot. Gitu ya. Entah apa ini, perlu dicek di kamus. Alat apapun untuk memodotkan ya. Kemudian ajwaf. Selanjutnya ada istilah di bawahnya itu sona yasunu, itu sampingnya ada ajwaf ya. Ajwaf itu apa? Ajwaf wawi gitu ya. Ajwaf itu adalah jika huruf ilah berada di tengah kata kerja, itu ya, dicatat tuh definisinya.
Ajwaf adalah jika harful illahnya baik alif, waw atau ya berada di tengah fi'il alias berada pada ainul fi'li, ya kan? Kan fa, a, la. Nah, kalau di tengahnya ini yaitu ainnya ini adalah huruf illah yang 3 ini, alif, waw, ya, maka ini disebut ajwaf. Ajwafnya apa? Ajwaf ya'i, ya, atau ajwaf wawi. Di sini sonaya suno berarti wawi, ya. Ajwafnya atau huruf illah yang di tengah berupa huruf wawu, gitu ya. Yang di tengah itu dilihat dari fi'il mudhari'nya, ya, bukan dari madinya. Kalau madinya alif semualah, tapi mudhari'nya, gitu ya. Ajwaf adalah, ya, apabila ainul fi'li atau di tengah fi'il itu berupa harful illah dan dilihat dari fi'il mudhari'nya. Ya, sara yasiru atau sona yasunu. Kalau sara yasiru berarti fa'ala yaf'ilu. Kalau sona yasunu berarti fa'ala sona yasunu berarti fa'ala ulu. Kan waw kan berarti dhamma. Nah, gini taunya, ya. Contohnya adalah di sini nah kan. Taunya ainnya ini waw apa enggak dilihat dari mudhari'nya, yaitu apa? Kita lihat, yaitu ya-nya nggak dianggap harful mudhari'ah soalnya. Nah, ternyata waw di sini. Ya, nu. Ini ain faul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Berarti yang tengah itu adalah ajwaf namanya. Jauf itu kan di dalam, di tengah, Mas. Ajwaf, wawi yang berada di tengah. Sekarang ini berarti masuknya mu'tal, ya. Mu'tal alias fi'il yang ada harful illah, bukan sahih, ya. Mu'tal, ya. Ajwaf itu masuknya fi'il apa? Mu'tal. Kalau antum kasih cabang fi'il sahih, mu'tal, sahih, mudha'af sudah. Terus yang mu'tal adalah, nah ini ajwaf samanya. Terus ada yang namanya di sini ghaza yaghzu, itu namanya naqis. Naqis adalah apabila huruf ilah berada di huruf terakhir alias di lamul fi'li. Apabila huruf ilahnya berada di lamul fi'li alias di akhir huruf terakhir. Jadi ada ajwaf sudah tadi, ya. Ajwaf itu di tengah harful ilahnya. Kemudian ada di sini naqis. Naqisnya apa? Naqis wawi, ya. Di situ naqis tambahi balaghah itu wawi. Naqis adalah jika lamul fi'li adalah harful illah. Contohnya apa? Ghaza wa yaghzubu. Jadi ghaza yaghzu, gitu ya. Harful illahnya apa itu? Huruf apa? Wawu. Sehingga ini disebut naqis wawi. Ya, ini belum ditulis saja. Naqis. Naqis berarti apa? Dalam ilmu shorof ini maksudnya adalah yang akhir hurufnya harful illah. Jelas insyaallah, ya. Ghaza yaghzu. Kemudian terakhir yang kita bahas sorofnya mahmuz, ya. Biar urut tuh sebenarnya ada misal, ya. Langsung aja, ya. Nomor 3 yaitu misal. Ada mu'tal itu namanya misal. Misal tuh antum lihat di babus tsani, ya.
Al-babus tsani yang wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu berarti nomor 1, 2, 3, 4, baris keempat dari al-babus tsani halaman 2. Udah ketemu? Itu namanya misal. Misal adalah jika fa'ul fi'linya harful illah atau jika awal huruf adalah harful illah disebut misal. Kenapa misal? Karena yang menjadi contoh itu di awal biasanya kan uswatun hasanah misal. Kalau yang naqis yang kurang tuh biasanya di awal, tengah atau akhir? Akhir, makanya naqis di akhir. Cara ngingetnya gitu. Ajwab di dalam, di tengah berarti. Kemudian misal di awal, berarti yang awalnya harful illah. Contohnya wa'ada, ya, ya'idu. Allah berfirman wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain. Terus wa'adallahu alladhina amanu minkum. An-Nur ayat 55. Wa'ada. Kan? Ini penting ini. Berarti wa'ada misal wawi di sini, ya'idu. Aslinya wa'ada yau'idu. Wawunya jadi hilang ya, kapan-kapan dibahas. Intinya apa? Ajwaf itu di tengahnya ada harful illah. Kalau naqis di akhirnya. Kalau misal di awal. Ya. Contohnya tadi ghaza ya. Ghaza. Kalau misal contohnya ada, sudah komplit ya, harful illah di tengah, di akhir, dan di awal. Nah ini dulu aja, biar tidak bingung. Ada yang ditanyakan? Kita nyanyi dulu aja, setelah itu baru pertanyaan. Nyanyi di Sona Yasunu, yuk. Saya dulu ya baca, antum resapi. Sona Yasunu saunan wa masanan fahuwa sa'inun wa dzaka masunun sun la tasun, jangan ngesun ya. Masanun miswanun ya. Yo dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Sana yasunu saunan wa masanan fahuwa sa'inun wa dzaka masunun sun la tasun masanun miswanun. Jadi mad daya mudu memanjangkan, nasoro itu menolong, sona yasunu artinya apa? Lagunya Musyair Rasyid itu loh. Rabbi sun a'radhum na 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 gitu. Tentang Syam. Sun a'radhum, sun artinya menjaga ya, jagalah kehormatan mereka ya Allah. Ya Rabbi sun a'radhum sana yasunu. Terus ghaza yaghzu ya. Ghaza, dengerin saya dulu. Ghaza yaghzu ghazwan, bisa ghazwatan juga bisa. Wa maghzan fahuwa ghazin, bisa ghazi juga boleh. Wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan mighzan. 1, 2, 3. Ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan mighzan. Ini berperang ya. Ghaza yaghzu artinya berperang. Perang, ghazwah. Kemudian yang misal wawi kita ke bab tsani ya. Supaya urut misalnya, kita ke bab tsani yang wa'ada ya'idu. Saya baca dulu ya. Wa'ada artinya berjanji. Ya, wa'ada berjanji, janji. Berjanji, ya, perjanjian, tempat perjanjian dan lain-lain ya. Wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun id la ta'id
mau'idun mi'adun, ya kan? Di Al-Qur'an juga ada ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, belajar sorof kan jadi enak ya. Kita jadi tahu di Quran tuh dari sini toh, dari sini. Ya. Wa'dun boleh di sini idatan ya. Wa'dun boleh. Wa'ada ya'idu gitu ya. Wa'dan gitu. Oh di sini idatan. Jadi masdar itu macam-macam. Bukanya di kamus memang. Ini bukan satu-satunya cara. Ini hanya salah satu saja cara. Kalau pengen tahu banyak masdar, banyak baca buku satu, baca hadis, baca Quran. Ya itu sudah cukup. Enggak ngapal kamus enggak. Baca buku aja, banyak baca buku Arab gundul. Jadi antum akan tahu. Kapan itu mau'id, kapan itu wa'dun, idatun sama aja sebenarnya. Artinya sama. Cuman ya tergantung selera mau pakai yang mana gitu. Yuk kita wa'ada ya'idu ya. 1 2 3. Wa'ada ya'idu 'idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun 'id la ta'id mau'idun mi'adun. Ya alhamdulillah sorof kita sudahi saja. PR-nya adalah menghafal tanpa melihat buku. Pertemuan akan datang, yaitu 3 contoh ini dulu aja ya. Yaitu apa? Dari madda yamudu, sona yasunu, ghaza yaghzu sama wa'ada yaitu 4 ya berarti ya. Nah, silahkan dihafal tanpa melihat. Pertemuan akan datang ya. Ya cuman gini paling sehari 2 hari sekali insya Allah selesai. 2 hari sekali hafal. Ya. Kalau nasoro yang suruh insya Allah gampang ya. Sing angel iki madda yang mudu, sona yang sunu masih mending. Loh, wa'ad itu ini loh. Ya. Karena idatan ya, bukan wa'adan ya. Tapi seandainya antum besok ada yang wa'ada ya'idu wa'adan wa mau'idan, saya benerin, boleh. Ceknya antum biar kalau pengen gampang cek di kamus Al-Muhit. Kalau pengen gampang lagi cek di Al-Ma'ani. Wa'ada, antum ketik wa'ada, nanti sudah keluar masdarnya. Ya, kita coba umpamanya. Ini sudah gabung internetnya ada ya. Nah, kita coba cek. Kita ketik pakai bahasa Arab tapi ya, jangan bahasa Indonesia. Jangan Wikipedia ya, yang ini saja. Ya, di sini untuk melihat wa'ada ya'idu wa'dan wa'idatan. Komplit. Jadi ada wa'dan, ada idatan gitu. Ada mau'idan, ada mau'idatan, ada mau'udan. Nah, tapi nek antum ngene mumet kan ini saja. Ini satu. Di sini banyak sinonimnya soalnya. Ya. Idatan, wa'dan. Ini. Sama mau'id masdar miminya ya, sama dengan di sini ya. Sama. Mau'idah masdar miminya sama. Jadi ini kalau antum pengen tahu masdar apa, ketik aja wa'ada, kemudian akan muncul fiilnya, wa'adanya ala bab berapa muncul ya, idunya di sini kan fathu kasrin. Oh berarti babus tani. Udah antum udah paham. Nah sudah komplit di sini. Masdarnya wa'adan, wa'idatan, wa mau'idan. Terus ada juga mau'idatan boleh. Qala mau'idukum yaumaz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha, ya kan? Mau'idukum, ayo tempat janjian kita adalah yaumuz zina, yaitu pada hari kalian berhias alias hari libur. Ya, tantangan Nabi Musa kepada Firaun untuk duel ular-ularan dan ular beneran gitu.
Itu ya Ustaz ya. Paham insyaallah ya. Ambil ya. Jadi jangan ketik pakai bahasa Indonesia, hanya bahasa Arab. Di Al-Muhit ada, saya juga punya kamusnya ya. Al-Muhit. Sekarang kita ke nahwu wadih ya. An-nahwul wadih. Setengah jam insyaallah. PR-nya apa pertemuan lalu? PR pun menopo. Sudah kita kerja. Kemarin itu mubtada khobarnya cuman definisi doang ya. Jadi belum ada PR ya. Ada. Tamrin 1. Ini ad-dawatu ini. Oh ya. Ya, kita review sejenak. Jadi mubtada dan khobar ya. Permulaan kata dan kabar ya, keterangan itu apa? Biasanya mubtada itu dipakai al depannya, at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, biasanya begitu. Nggak bisa Pak, nggak ma'rifah, nggak bisa. Kecuali beberapa kondisi ya. Misalnya tufahatun hulwatun, nanti jadi na'at man'ut. Jadi harus at-tufahatu hulwatun. Tufahatun hulwatun itu belum sempurna nanti. Apel yang manis itu ngapain? Kalau at-tufahatu, apel itu, hulwatun, manis. Kalau kita nulisnya gini, tufahatun ya, hulwatun, ini artinya adalah apel yang manis itu ngapain? Tapi kalau at-tufahatu hulwatun, terus di sini tun, ini artinya apel itu gitu ya, manis. Jadi nggak pakai itu sudah mengandung makna itu. Tufahatun hulwatun, apel yang manis itu, karena kan sifatnya hulwatun. Kalau at-tufahatu hulwatun, ini kabar ini. Gitu. Paham ya? Jadi mubtada khobar itu yang ini. Lihat semua contohnya pakai al kan depannya. As-suratu, al-jaryu, al-qitaru. Khobar, nah itu yang nakiroh gitu ya. Gitu. Biasanya khobar adalah nakiroh. Supaya benar ya. Kayak mungkin orang Arab paham kalau ini, tapi kita salah gitu loh ya. Kayak kita ngomong bahasa Inggris begini, I have go to home. I have go home, apa boleh kan? Nggak boleh. Artinya setelah have adalah gone atau apa gitu ya. Saya nggak pati paham ya. Gone harusnya kan, go, went, gone ya kan, harusnya I have gone kan gitu. Malah dia bilangnya I have go, aku sudah, maksudnya ya aku sudah pergi ya kan, nggak boleh. Tapi orang sana paham gitu loh, cuman kita grammarnya salah. Nah, ini juga sama, tufahatun hulwatun, mungkin orang tuh paham, tapi iki wong salah ya, arep ngabari kok tufahatun hulwatun, at-tufahatu hulwatun. Kaidahnya Pak, al-mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ya. Buka halaman berapa itu antum? 30 berapa? 36. Ya. Al-mubtada adalah ism marfu', ism yang harokatnya dhammah, marfu'. Pak Rahmat udah paham ya marfu', insyaallah ya. Marfu' adalah dhammah gitu insyaallah. Jadi ism marfu' fi awalil jumlah. Seperti tadi. Khobar ismun marfu' tapi yukawwinu ma'al mubtada. Dia itu disandingkan, disusun bersama mubtada.
menjadi jumlatan mufidatan, menjadi kalimat sempurna. Karena kalau cuma ad-dawatu ya, ad-dawatu, nah ini jadi bingung kan? Ngapain mamlu'atun? Nah, mamlu'atun adalah khabar. Sekarang istakhrij, keluarkanlah, tunjukkanlah kulla mubtada'in wa kulla khabarin minal jumalil atiyah. Ya, tugasnya itu kemarin. Silakan Pak Rahmat, mana mubtada'nya? Nomor 1. Ya, mubtada ya. Nggih. Mubtada. Sisan di i'rab ad-dawatu napa? Mubtada terus gini ya, leres. Tanda marfu'nya adalah ya, berarti mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, terus khobarnya mana? Napa? Nggih, mala ayam lau ya. Mil'an wa mamla'an fa huwa mali'un wa dzaka mamlu'un. Oh, ini berarti mamlu'atun. Jadi nyanyi aja tuh, mala ayam lau. Mahmuz zul akhirnya. Mamlu'atun. Mamlu'atun apa khobar? Ciri-cirinya kok dia khobar, kok yang ad-dawatu mubtada, gara-gara apa jenengan tahu? Salah satunya tadi yang sudah saya terangkan. Pakai ma'rifah. Iya, pakai ma'rifah. Sedangkan khobar nakira. Memang kayak begitu. Susunannya emang suruh begitu. Ojo diwalik. Dawatun al mamlu'atu. Wah, gue secara grammar kacau. Meskipun kita mungkin tahu maksudmu. Mamlu'atun berarti apa? I'rabnya khobar, terus statusnya mansub apa? Nah, pokoknya kalau dhammah ki marfu' ngoten nggih, segampil. Khobar namanya, statusnya adalah marfu', tandanya dhammah. Pun ngoten mawon, i'rab itu gampang. Namanya apa? Statusnya apa, tandanya apa. 3 ini sudah cukup. Nah, ini khobar marfu' alamatu raf'ihi dhammah. Sudah selesai. Ustadz Ahmad dibaca selanjutnya. Ad-dawatu itu artinya apa tadi? Ad-dawatu artinya apa, Pak? Adalah apa? Tempat tinta. Tempatnya tinta itu loh ya. Kalau zaman dulu, ini kan buku jadul ya. Jadi contoh-contohnya masih jadul. Kalau sekarang bukan tempat tinta ya. Sekarang iPhone gitu ya sekarang ya. Karena nulisnya di HP. Ad-dawatu tempat tinta adalah mamlu'atun, penuh. Mamlu'atun sudah penuh. Penuh dengan apa tempat tinta itu? Belum tentu air atau kopi. Tapi di sini jelas tinta ya maksudnya. Ad-dawatu tempat tinta itu penuh dengan tinta. Terus Ustaz Hamad tadi al-mizahu mudirrun artinya apa? Al-mizah, mazah yamzahu. Amzah faqat ya akhi, la taghdab. Fa inni amzah. Di Salman pakainya apa? Biasanya. Nah, al-mizahu berarti apa? Ini masdar ya. Yuk, artinya apa ya? Bercanda itu. Jadi kalau mubtada itu gitu kan. Nah itu bercanda itu apa? Mudirrun, madarrah, mudirrun. Ya berbahaya, bercanda. Tapi maksudnya berlebihan dalam bercanda. Kalau canda doang, Nabi pernah canda enggak? Kira-kira? Pernah Nabi itu. Waktu itu Nabi pernah makan kurma kan sama sahabat gitu loh. Nabi makan kurma. Nah sahabat itu beliau makan kurma juga, biasanya bijinya ditaruh di depan kan. Makan kurma bijinya, sampahnya kumpulin di depan masing-masing. Nah ada seorang sahabat yang bijinya itu secara sembunyi-sembunyi habis makan kurma ditaruh di tempat Nabi. Tik gitu. Kemudian sampai numpuk banyak punya Nabi tanpa disadari. Kemudian sahabat tuh ngajak gojek semuanya kan. Biasa kita kalau kumpul-kumpul gojek-gojek kan. Sesekali nggak apa-apa.
Nabi rakus banget, makanya banyak banget tuh bijinya numpuk segitu. Nabi itu bijinya banyak banget. Apakah jawab Nabi Muhammad SAW? Lah kamu lebih rakus, biji-bijinya kamu makan semua. Kan dia nggak ada bijinya, korma bersih teman, bijinya di situ. Nah itulah candaan Nabi, artinya boleh ya bercanda. Subhanallah ya. Jadi Nabi nggak marah, nggak ngopo aku kujek malah, nggak. Tapi membalasnya dengan candaan. Lah kamu lebih rakus, biji aja kamu makan. Ya. Jadi al-mizahu mudhir, kalau berlebihan, canda itu berbahaya kalau berlebihan. Saat serius malah bercanda, jangan. Kemudian selanjutnya Ustaz Aziz. Bentar, al-mizahu apa ini statusnya Ustaz? Namanya? Statusnya? Tandanya? Ya. Ini? Ciri-cirinya khobar apa ini? Kalau mubtada apa ciri-cirinya di sini? Kalau khobar? Ya. Gimana terusan ini i'rabnya? Khobar? Ya. Ustaz Aziz? Ya. Hadir. Ya. Hadirnya nyata dan hatinya juga hadir ya. Terus al-muallimu ini apa namanya? Terus? Ya. Ciri-cirinya apa? Ada? Ada al-nya. Terus hadirun. Ciri-cirinya apa khobarnya di sini? Nagiroh, tidak pakai al ya. Ustazah al ya. Apa artinya? Ya. Terus udara itu terus diperbarui ya, terus berganti dengan yang baru. Al-hawa'u apa namanya? Ya, ciri-ciri mubtada'nya apa ini? Al ya, bukan mudhof ya. Kalau mudhof ilaih itu tidak ada hubungannya dia dengan kesempurnaan kata. Kalau mubtada' khobar itu harus menjadi kalimat sempurna. Tapi kalau mudhof ilaih tidak harus. Mudhof ilaih itu dia nggak sempurna nggak apa-apa. Contohnya apa? Pintu kelas, babul fasli, boleh. Mubtada' khobar. Mudhof ilaih. Pintu kelas, babul fasli. Pintu masjid, babul masjidi. Dia tidak harus jadi kalimat sempurna. Kalau mubtada' khobar wajib. Terus mutajadidun apa Ustaz ya? Ya, barakallahu fik. Ini kayaknya remeh ya, kayaknya remeh. Kita ngulang-ngulang, alah udah tahu Ustaz jawabannya, ini mubtada' gampang banget. Nah ini kalau dikumpulin nih mubtada'nya, fi'il amarnya, apa semuanya, emang antum sanggup? Kalau enggak kita latihan begini. Kalau kita cukupkan satu contoh aja, ad-dawatu mamlu'atun, gampang. Terus kita ganti bab umpamanya langsung. Nah itu nanti kelebihannya kitab ini tuh diulangnya banyak banget sehingga antum merasa mudah. Tapi kekurangannya ini lama kitab ini. Bahasnya lama. Lah pilih yang mana? Pilih cepat tapi hilang atau lama tapi awet. Tapi hatamnya entah kapan ya. Pokoknya adewe manfaat gitu. Terus dilanjutkan sampingnya Ustaz. Ya, artinya apa ini? At-tajiru aminun. Amanah ya. Pedagang itu amanah. Amin, dapat dipercaya. Ya. Aman, dari kata aman, artinya tidak ngapusi. At-tajiru berarti apa? Terus ciri-ciri mubtada itu apa? Terus aminun. Terus ciri-cirinya apa? Nakiroh ya. Lanjut Ustazah Nurima. Artinya fuqara, orang fakir itu muhtajun artinya butuh. Al-fakir, orang yang fakir itu butuh makan, butuh uang dan lain-lain sebagainya.
Al-faqir apa i'rab? Statusnya raf'ihi. Ya. Kalau ciri-cirinya mubtada apa? Ada Jun. Marfu'un. Ya, ciri-cirinya apa? Nakiro. Kemudian selanjutnya ada Alfi. Alhamdulillah sepatumu baru. Nah, pesen di Shopee. COD sing bayar Ustaz. Nah, enggak gocek Ustaz. Enggak apa-apa ya, santai aja Ustaz. Kita ini santai. Al-hidau apa i'rabnya? Pinter. Terus marfu'un ya, mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Sip, ciri-cirinya apa? Mubtada ada alnya. Terus khobar jadidun apa? Khobarnya nakiro. Jadidun apa? Berarti khobar statusnya marfu' ya. Alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Barakallahu fiik ya. Sepatunya baru. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah siapa itu? Oh ya, Fatia. Artinya apa? Ya, fasihah, wasi'ah juga boleh. Al-hadiqah ini apa namanya? Mubtada. Ciri-cirinya adalah ya ma'rifat. Statusnya apa dia? Alamatur raf'i apa? Ya, terus fasihatun. Dia ciri-cirinya apa? Khobar. Ya. Kemudian selanjutnya Ustazah Sinten nih, Pak. Ya. Enggak. Ya, dari mana antum kalau tahu itu mubtada? Bedanya dengan sifat mausuf apa? Apa? Ya, kalau al depannya belakangnya al. Kalau depannya nggak pakai al, belakangnya juga nggak pakai al. Itu sifat mausuf. Musmiratun apa? Kemudian dia kenapa anti tahu ini khobar? Ya, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ij'al, jadikan kullasmin setiap ism berikut dari ism-ism ini mubtadaan sebagai mubtada ya. Jadikan ini mubtada al-thawbu al-ghurfatu ya. Wa akhbir anhu bi khabarin yunasibuhu, dan kabarkan tentangnya dengan kabar yang cocok dengannya. Ustazah Mutia silakan. Ya, baju itu bersih. Ats-tsaubu nadhifun. Ats-tsaubu nadhifun ya, nadhif. Bersih. Terus Pak Rahmat, al-ghurfatu artinya apa? Ruangan atau kamar ya, monggo. Al-ghurfatu apa? Al-ghurfatu kabirun. Kalau dia pakai tak marbutoh maka sifatnya ikut. Kalau dia pakai tamar. Al-ghurfatu kabirun. Ya, bagus. Jadi ya, kalau kita mau menyebutkan sifat itu fleksibel sifat itu. Kabirun kalau mudzakkar, kalau kabirotun untuk muannats. Boleh dikasih itu. Ya. Al-ghurfatu kabirotun ya. Perhatikan akhirnya apa. Ngaten ya, rumusnya begitu. Memberi sifat itu harus sama. Mengabarkan itu harus lihat mubtada'nya. Kalau mubtada'nya dia muannats ya, khobarnya ya muannats.
Lagi Pak Rahmat itu ada artinya apa? Ya, sepeda. Ad-darajatu. Napa? Ad-darajatu. Pakai tasdid. Ad-darajatu. Ad-darajatu. Darra. Nggih. Ad-darrajatul ad-darajatu. 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 Saya tasdid riyen ngapunten. Ad-darra. Tas. Ad-darra. Betul. Nggih, leres. Ad-darra. Ad-darajatu maksuratun. Maksuratun. Artinya apa? Sepeda itu rusak patah. Patah ya. Maksuratun. Nah, ya, boleh. Ad-darajatu maksuratun. Soalnya kalau jenengan nggak pakai tasdid, artinya apa? Ro nggak pakai tasdid ya, jatuh. Artinya apa? Atau darajah. Darajatun. Artinya apa kalau nggak pakai tasdid? Derajat. Jadi darajatul hararati huna, derajat panas di sini, suhu. Panas di sini adalah umpamanya 35 derajat. Gitu. Darajah. Darajah, afwan. Darajah, enggak pakai tasdid, enggak pakai alif. Darajah ya. Tapi kalau sepeda itu dia pakai tasdid dan alif. Jadi kalau kita baca ad-darajah ya nanti salah. Kalau darajah derajat. Kalau sepeda ditambah alif dan tasdid. Ad-darajat. Ustaz Ahmad, az-zahratu. Az-zahratu jamilatun. Ya, gampang ya. Bunga itu indah. Az-zahratu jamilatun. Alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya Zahroh. Aduh, aman. Terus selanjutnya Ustaz Alia. Apa? Murtafi'un. Ya. As-sariru, ranjang itu apa? Tinggi ya, murtafi'un. Kok cocok sekali ya Ustaz ya? Ini kita suka nyari ranjang tuh kalau ngantuk kan. As-sariru murtafi'un. Ya kita semua kalau ngantuk pasti ke kasur lah masa. Kalau Ustaz Ahmad di masjid ya, di karpet aja. Dia malah diranjang loh. Kita nggak punya ranjang semua itu dari lantai 1 sampai 2. Beliau sendiri yang diranjang. Harusnya ini contohnya antum nih. Nah ini Syekhuna ya. Paling tinggi derajatnya. As-sariru murtafi'un. Ya, ranjang itu tinggi. Terus Ustazah Bidah. Nah ini perlu diperhatikan. Al-kursiyu apa tadi? Jadi itu saya tadi kurang mendengar tanwin. Jadi harus pakai tanwin ya. Kursi itu baru ya. Jadi dun ya, monggo ditulis saja kalau. Selanjutnya Ustazah Norima. Ya, buku itu kecil ya. Al-kitabu shaghir. Terus selanjutnya Ustazah Alfi. Al-harru itu panas. Panas itu ngapa? Ya ini memang harus punya kosakata sih atau buka kamus. Nanti ada tahu sesuatu mungkin. Panas itu bahasa Indonesia ya. Panas itu apa? Sama kayak isi hati saya. Saya mau bilang muklimun, dia bilang panas itu menyiksa. Gitu ya. Panas itu menyiksa. Padahal kalau simbah-simbah ngeteh itu enak. Panas itu ladzidun. Al-harru ladzidun.
Kalau Ustaz Ahmad anak muda kan sukanya minum es. Jadi dia al-harru mu'limun. Dikon ngombe teh gak, geleme es teh. Gitu. Al-harru mu'limun gitu Ustaz ya. Panas itu menyakitkan bagimu yang anak muda mungkin. Kemudian selanjutnya ij'al kullas minal asma'il atiyati khabaran limubtada'in yunasibuhu. Lah ini sekarang tadi mubtada, sekarang ayo dibikin isem-isem berikut khabar untuk mubtada. Silakan Ustazah Muti'ah. Tali'un. Tal. Ya, bulan itu nampak ya. Tali'un. Muncul. Tali'un. Al-qamaru tali'un. Tuh al-qamaru. Silahkan antum mau nulis apa, qamaru juga enggak apa-apa. Selanjutnya yang di bawahnya saja Ustazah. Siapa Najiha? Alil. Illah itu jadi alil. Qalbin alil, qalbun mali'un bil asana. Alil. Ya, al-ibnu alilun, anak itu sakit, ya enggak apa-apa lah. Atau cacat. Sakit. Kemudian Ustazah Fathiyah saghirun. Al-kubu saghirun. Ya, masuk guru itu. Satu lagi bakiyatun. Silakan tambah lagi. Cocok untuk dia. Bakiyatun. Apa artinya bakiyatun Ustazah? Menangis. Kamu menangis ya Ustazah ya? Ditinggal suami di Madinah. Enggak apa-apa kan? Yuk. Tulis. Baca. Ya, at-tiflatu bakiyatun. Anak kecil itu, anak perempuan itu apa? Menangis. Barakallahu fiik. Yuk Pak Rahmat lagi kembali ke sini. Na'imun. Na'imah ya. Na'imun, mau tahu artinya? Na'imun itu, na'imah itu artinya banyak sekali, nikmat. Tapi di sini cocoknya ada 3 makna. Na'imun itu lembut bisa. Lembut. Kalau kuku ini na'im juga itu rapi. Jadi na'imun itu bisa rapi, lembut sama lurus. Tanaman itu lurus itu juga bisa pakai na'im. Pokoknya na'imun itu enak dipandang lah ya. Rapi, lembut, lurus. Tergantung antum mau pakai yang mana. Silakan. Rapi, lembut, lurus. Silakan. Boleh. Asy-syari'u na'imun gitu ya. Ya, boleh juga. Jalan itu rata, tidak jeglong-jeglong. Seperti dibagi sini. Nyindir kita kan gitu, Pak. Asy-syari'u na'imun. Jalan itu lempeng, lurus dan rapi. Gitu ya. Tidak jeglong-jeglong. Ini jeglong-jeglong itu namanya asy-syari'u khashin. Khashinun. Khashin itu jalannya gerunjal-gerunjal, keras, kasar. Khashin itu kasar. Maksudnya gerunjal. Kemudian Ustaz Ahmad fasih. Ya, at-tiflu fasihun. Maka bersabarlah menghadapi anak-anak. Insyaallah mereka akan menjadi orang yang fasih. Gitu ya. At-tiflu fasihun. Anak kecil itu fasih. Ustaz Aziz, madbuhatun. Dari kata apa ini madbuhatun? Kita terapkan ilmu sharaf nih. Nah, dzabaha yazbahu, madbuha. Berarti ismul apa jenenge? Maf'ul. Ismul maf'ul. Ya, silakan. Al-baqaratu madbuhatun. Ya, sapi itu disembelih di atas sawah, kan parah kan? Ustaz Ahmad sih nggak mau nolong ya.
Lihat doang dia. Sapi itu disembelih. Al-baqarah itu madbuhatun. Kalau madbuhah itu tersembelih, kalau zabihnya siapa? Zabihun. Zabihun artinya apa? Penyembelih. Nah, gitu ya. Zabihun. Zabihnya adalah al-akh, gitu ya. Saudara laki-laki. Kemudian lami'un, saudara alnya lami'un, lama ayal ma'u itu kecelap. Ya, an-najmu. Ya, barakallahu fik. Bintang itu berkilau ya, lami'un, berkilau. Lami', bintang itu berkilauan. Ya, kawin arba'a jumalin minal asma'il atiyati, ya, bihaitsu tad'u kulla mubtada'in ma'al khabar al-munasibi lahu. Jadi susunlah 4 kalimat dari nama-nama berikut, ya, yaitu dengan cara kau meletakkan setiap mubtada bersama khobar yang cocok. Nah, silakan ini. Al-jadidu ghazirun, ada yang mau menjawab? Angkat tangan, silakan. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Sohilun itu artinya meringkik. Ya, gitu. Sohilun itu meringkik. Itu suara hewan, bukan suara Ustadz Usama ya. Gitu. Suara hewan. Ma'dinun itu barang tambang. Barang tambang. Ma'dinun. Ya. Ma'dinun, barang tambang. Ghazirun itu deres, ya. Sohilun itu meringkik, munirun itu bersinar. Silakan dijawab. Al-hadidu ma'dinun, betul ya. Besi itu merupakan barang tambang. Nah, terus al-misbahu munirun di sini. Pak Rahmat nih, al-matoru, ya, al-matoru ghazirun. Mator itu hujan ya. Kalau bandara apa? Matorun. Kalau panjang itu bandara. Mator. Tapi kalau pendek mator. Hujan. Jadi kalau orang Jawa harus fasih juga kalau ngomong bahasa Arab. Kalau kita kan ada hujan, udan. Kalau pakai bahasa Arab, mator. Nanti orang Arabnya nggak ada yang sadar. Dikiranya bandara. Oke, lagi ngapal mufradat. Padahal maksudnya ngasih tahu hujan. Kita harus ngomongnya fasih. Motor. Wah, susah ya. Nggak bisa lebih ngomong bahasa Arab itu. Udah nggak bisa. Motor. Ya syabab. Motor ya syabab. Nah, ini. Yang dipanjangin ya syababnya. Motor. Al-mator. Kalau orang Arab kan gitu. Hati-hati hujan. Al-mator. Kalau orang Jawa, udan, motor. Ya, setiap negeri punya caranya sendiri-sendiri. Tapi tidak tepat ya kalau ini dimatkan. Al-hisanu apa? Sahilun. Ya. Seperti kalau makanya kadang penting juga ngapal nasyid-nasyid Arab tuh menambah kosakata. Ya. Ma'al fajril mujaljali bis sahil. Ya kan? Kita jadi mudeng. Ija'al kulla fa'ilan, jadikan setiap fa'il dari jumlah kata kalimat-kalimat ini mubtada dan khobar. Kabarkan tentangnya dengan sebuah ism yang yu'addi, makna yang bisa menyebabkan makna fi'il, ya, alladzi fi jumlatihi, yang dia mengandung makna fi'il di jumlahnya, gitu ya.
Jadi jadikan setiap fa'il pelaku pada kalimat-kalimat berikut sebagai mubtada dan kabarkan tentangnya dengan sebuah ism yang dia didapat dari fi'il tersebut. Contohnya adalah yaftarisun namiru. Ya, macan itu dia menerkam alias menjadi buas dengan menerkam. Yaftarisu itu menerkam, ya. Buas dengan cara menerkam. Nah, saya kasih contoh. Fi'ilnya ini saya rubah jadi ismul fa'il, ya, dan dia menjadi khobar. Jadilah begini ya, umpamanya saya bikin an-namiru. Nah, yaftarisu, iftarasa yaftarisu. Oh, berarti muftarisun. Padahal sorofnya kita belum sampai sini, tidak apa-apa. Muftarisun. Nah, mubtada saya udah benar, khobar saya ini. Silakan. Yahdurul musafiru. Gampang banget nih, Pak Rahmat coba. Yahduru diganti ismul fa'il. Hadoro yahduru. Ini udah masuk nih pelajaran kita nih. Al-musafiru. Al-musafiru mahdurun. Hadir apa? Berarti? Nah, hadirun. Hadirun. Terus Ustadz Aziz, yasbahus samaku, ikan itu renang. Ayo. Gampang Ustaz. Kayak yang lain sama. Nah, as-samaku sabihun. Sabih, renang, berenang. Nah, jadi ini melatih dari fi'il menjadi ism, menjadi kuat. Ustazah, kita coba Ustazah Abidah, biar tidak siap-siapnya beda. Yo, tandojul fakihatu, artinya apa tandoju? Mateng. Ya. Al fakihatu apa? Buah-buahan itu matang. Silakan dibikin mubtada khobar. Kalau kurang sidik. Sip. Al fakihatu. Ya, betul. Nadijatun. Ya, silakan ditulis bagi yang belum tahu nih, yang sudah ya, apa-apa. Yash tadul harru, panas banget. Panasnya banget. Monggo Ustazah Fatihah mungkin nanti setelah menulis, tulis dulu. Yashtadul harru. Al-harru itu panas, yashtaddu itu sangat, ya, sangat panas. Panas itu sangat. Panas itu apa namanya? Keras. Panas itu sangat panas. Gimana di bahasa Indonesianya? Sangat panas ya. Silakan. Betul. Al-harru syadidun. Ya ini mah harus tahu ilmu shorof nih. Gampangannya tadi buka ma'ani, antum akan tahu masdarnya, ismul fa'ilnya. Terus selanjutnya Ustazah Alia ya. Ya, yandamul kaslanu artinya apa? Tuh. Siapa tuh? Orang malas tuh menyesal. Saya enggak nunjuk loh. Nunjuk diri saya sendiri. Orang yang malas itu menyesal, kata Ustazah Alia ya. Ustazah Alia rajin berarti, alhamdulillah. Al-kaslanu apa?
Nadimun. Nadim. Makarin. Nggak boleh. Dia malas ngapal soalnya. Nggak boleh ngapal tuh, bodoh itu. Ditiru sama Kumaila ya. Bahwasanya menghafal Al-Quran itu adalah apa? Perbuatan paling rendah kata dia. Parah. Padahal dia hafidhah Quran tapi liberal. mantan hafidhah. Dia bilang kenapa? Harusnya diajarkan itu gimana meneliti, riset. Nah, masa bocil-bocil kon meneliti kan yo pikirannya nggak cetok itu. Ya. Yandamul kaslan, al-kaslanu nadimun. Kawin khamsa jumalin kullu jumlatin minha tata'allafu min mubtada'in wa khabarin. Ya. Ini latihan 5 jumlah. Kemudian kita ini untuk pertemuan akan datang saja ya. Antum kerjakan, antum siap-siap tamrin 6, 7 dan 8. 8 gampang ini i'rab. I'rabnya udah kita praktekin sejak tadi. Intinya antum bisa tamrin 6 dan 7 aja ya. Apa itu? Bikinlah 5 kata, kalimat. Setiap kalimat ada mubtada khobarnya gitu doang. Yang 7, tamrin 7, bikin 5 kalimat tentang sifat air ya. Ada airnya. Yang itu ada mubtada khobar. Terus yang kedua, bikin 5 kalimat dengan mensifati ayam. Aja ayam ya. Ayam itu dimakan lah apalah gitu lah. Terserah. Ad-dajajatu. Intinya ada mubtada, ada khobarnya gitu. Itu aja sih. Yang ketujuh ini i'rab ya, insyaallah mudah antum bisa. Terakhir ini pembahasan kita kaidah dulu ya biar ada tambahan. Al-jumlatul fi'liyatu ya. Yaitu sebuah kalimat kata kerja. Nah, kalimat namanya jumlah fi'liyah. Kalimat apa bahasa Indonesianya apa ini? Kalimat kata kerja. Namanya jumlah fi'liyah. Biar gak bingung kita langsung ke contoh. Lama'al barqu. Lama'a itu artinya berkilau. Atau al-barqu itu kan petir. Petir itu ngapa, Mak? Celap gitu loh. Petir itu berkilat gitu ya. Berkilat. Bahasa Jawa paling enak. Beledek kui mak apa? Mak celap. Kecelapan beledek gitu ya. Lama al-barqu ya. Petir itu berkilat gitu. Celap. Nah, lama'a. Jadi semua yang diawali kata kerja itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau antum balik al-barqu lama'a jadi jumlah ismiyah. Gitu aja. Ya. Lama'al barqu berarti ini jumlah fi'liyah. Awadh-dhi'bu. Anjing itu melolong. Anjing itu. Serigala itu melolong ya. Suaranya au gitu ya. Tapi saya nggak terlalu fasih ya. Karena saya bukan serigala. Saya bukan gandang-gandang serigala. Jangan searching di YouTube. Awadh-dhi'bu. Yaitu serigala itu melolong. Yasqutu salju. Salju itu turun, jatuh. Salju itu jatuh dari langit. Yashtaddul bardu ya. Dingin itu sangat. Iqtif fil wardata. Ya, petiklah bunga apa? Mawar. Khudhil kitaba, ambillah kitab. Nah, semua ini namanya jumlah fi'liyah. Definisinya adalah kullu jumlatin, setiap kalimat, jumlah itu kalimat, tatarakabu yang tersusun min fi'lin dari fi'il, wa fa'il, fi'il dulu baru fa'il, tusamma jumlatan fi'liyatan. Ini disebut jumlah fi'liyah. Fi'il baru fa'il. Alhamdulillah. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kelanjutannya pertemuan akan
datang jumlah fi'liyah. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Ya, silakan. Penyebab asyamsu muannas apa? Penyebab asyamsu muannas. Penyebabnya dari sono. Jadi ada beberapa kata yang memang orang Arab menjadikannya muannas, gitu ya. Dan qamar itu mudzakkar dari sananya. Memang begitu, Ustaz. Ya. Jadi itu hafalan. An-nafsu itu muannas, padahal tidak ada tak marfutoh. Ya ayyatuhan an-nafsul mutmainnah. Ya. Penyebabnya apa? Karena orang Arab memuannaskan dia, gitu aja. Penyebabnya itu. Kalau ditelisik, memang cahayanya matahari itu bikin panas. Sedangkan apakah ketika bulan bersinar antum kepanasan di sini? Kepanasan enggak? Enggak kan? Meskipun bulan purnama, tetap dingin. Makanya yang dingin-dingin itu mudzakkar. Laki-laki itu kan gitu. Yang marai panas adalah muannas. Mulai benar. Gitu ya. Kemudian an-nafsu ya. An-nafsu dia muannas, gitu ya. Kenapa muannas? Salah satunya adalah wa idzan nufusu zuwijat. Karena nafsun itu adalah jiwa yang terdiri dari dua. Antum tahu kan kaedahnya, berpasang-pasangan itu boleh muannas. Hadhihi yadun, kan boleh tuh. Nafsun itu isinya dua pasangan. Makanya Allah berfirman wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jasad dimasuki roh, zuwijat, dinikahkan, disandingkan dengan roh, jadilah nafsun. Jadi nafsun itu jasad dan roh, makanya muannas. Gitu Ustaz ya. Terus ini tadi kok hidal jadi mudzakkar kan juga berpasangan. Boleh dua. Oh, boleh. Jadi boleh muannas dan mudzakkar. Al-hidau, yadun ini boleh hadza, boleh hadhi. Jadi antum pilih, yang berpasangan itu boleh muannas, boleh mudzakkar. Ya juzu tadzkiruhu wa ta'nitsuhu. Ngoten Ustaz. Gitu ya. Ainun ya kadang mudzakkar, kadang muannas. Silakan. Tapi boleh muannas. Nah, sedangkan nafsun yang dipilih adalah muannasnya. Gitu Ustaz ya. Seperti masalah niswatun ya. Wa qala niswatun fil Madinah. Di surat Yusuf ya. Wa qala niswatun artinya qalat. Itu boleh mudzakkar, boleh muannas karena ism jins jam'i. Jadi niswatun itu ismu jins. Dia boleh mudzakkar, boleh muannas. Itu memang unik bahasa Arab ya. Usama dia lafadznya muannas sama mudzakkar. Usama itu muannas lafadznya, tapi maknanya mudzakkar. Zainab lafadznya apa? Mudzakkar, tapi maknanya muannas. Gitu. Huda, nama apa kalau Huda itu di Arab? Huda itu nama cewek kalau di Arab. Kalau di Indonesia orang laki. Kita tutup ya, cukup. Ada lagi? Tadi yang yastadul haru itu kok jadi sadidun bukan mustadun. Boleh. Antum mau bilang mustadun boleh. Ya, syadid juga boleh. Ya. Dari apa namanya? Syadda syadid. Yastadul haru. Iya. Ishtadda yashtaddu. Gitu ya. Boleh. Antum kan di sini tidak harus dengan pecahan yang sama. Tapi kandungan dari fiil tersebut. Kandungannya boleh pakai kata syadda, bukan ishtadda boleh. Antum pakai al-harru mustaddun boleh juga. Itu saja, fleksibel. Kecuali di sini harus pakai pecahan ishtadda baru. Al-harru mustaddun. Gitu. Sudah, Ustaz Ahmad? Yang sini dulu tadi. Silakan. Gimana? Jadi kan Al-Jumhur itu kan jika ilahnya di tengah fi'il mudhari'nya kan. Di tengah di ainul fi'li. Bukan di tengah banget, ainul fi'li. Mudhari'nya mudhari'. Terus kalau nanti juga ada bilang mudhari'. Kalau naqis
Jadi utamanya itu di madinya dilihat, gitu saja ya. Kemudian nanti wawi atau ya'inya dilihat mudhari'nya untuk mengetahui. Itu pakai sama misalnya. Apa semuanya? Ya semuanya begitu patokannya di fi'il madinya. Terus untuk mengetahui wawi atau ya'i lihat mudhari'nya, baru gitu aja. Tapi patokannya fi'il madinya. Wa ada gitu. Itu berarti misal. Bukan di fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' hanya mengetahui itu misal wawi naqis wawi atau ya'i, ajwaf wawi atau ya'i. Itu untuk mengetahuinya lewat fi'il mudhari'nya. Gitu. Tapi kalau kayak misal cukup dengan fi'il madhi saja. Ya, wa ada sudah cukup. Nah, jelas insyaallah. Ya, ada lagi Pak Rahmat, monggo. Harus sesuai itu. Oh, itu hanya untuk lagu saja, Pak. Biar kita bisa nyanyi saja. Nggak pakai itu ya nggak apa-apa. Ya, tanpa itu ya nggak apa-apa. Tapi di sini kita pakai itu supaya sesuai dengan keinginan pengarangnya. Supaya ngambil berkah dari sini biar gampang ilmu masuk, karena kita pakainya kitab ini gitu. Kalau yang nggak pakai gimana ya nggak apa-apa juga, ini nggak harus, ini adalah buatan orang Indonesia. Di Arab nggak pakai ini Pak, di Arab langsung buka kamus. Makanya mereka kadang takjub sama orang Indonesia, udah bisa nyanyi begini ya kalian ya, ada kaedahnya ya gitu malah. Yang nemuin ini orang Indonesia Pak. Orang Arab nggak butuh begitu, kayak kita nggak butuh dalam bahasa Indonesia ya. Cuman kadang kalau nggak tahu ya udah kita jadi blank. Gitu. Kalau mereka nggak tahu juga blank, nanya ke kita, karena kita tahu lagunya, meskipun kadang artinya bingung juga, tapi bisa nyanyi. Ngaten nggih? Ini untuk lagu supaya bisa fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Itu yang ya, itu ada metode begitu ada ya. Tapi kita di sini sesuai dengan kitab ini, gitu aja. Fahuwa wa dzaka itu hanya biar ngelakukan saja. Aslinya enggak usah dimaksudkan fa'ala yaf'alu fa'lun maf'alun gitu aja. Enggak usah. Tapi ini dibuat biar seolah-olah dia jadi maf'ul. Ini ataf ke maf'ul. Jadi maksud. Gitu. Fa'ala fa'lan. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta, ya kan? Kayak begitu. Wa anta minal kafirin. Itu adalah omongannya siapa? Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta. Ada lagi yang ditanyakan? Adakah? Tidak ada. Enten? Ampun kata-kata mungkin tidak bingung. Cukup ya, kita tutup. Semoga PR sorofnya tidak lupa. Itu penting. Karena bisa nggarap nahwu harus bisa sorof. Ya seperti tadi, Ustaz Anam tadi kan mustadun, syadidun, syadidatun. Silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.